Shalom. Shalom. Selamat Tuhan bagi setiap kita. Selamat hari Minggu buat para jemaat Tuhan yang terkasih di tempat ini. Dan kita percaya bahwa Tuhan hadir di tempat ini. Amin. Melalui Roh Kudusnya, Dia menjamah setiap kita, baik itu dalam pujian, baik itu dalam penyembahan. Hadirat Roh Allah mengalir di tempat ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oleh karena itu, mari tetap kita pastikan bahwa Roh Kudus memenuhi setiap ruangan hati kita. Pada saat ini di dalam kita mau mendengarkan firman Tuhan, di dalam kita mau dibentuk, dibina, dan juga kita diajari oleh firman-Nya yang hidup. Amin. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, langsung saja mari kita buka dari kitab Amos. Kita buka Amos di pasal yang kelima. Amos pasal yang kelima, saya akan bacakan di ayat 4 sampai ayat 6 saja, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semua sudah mendapatkan, amin? Saya akan bacakan ayat genap, nanti kita akan bergantian. Saudara ayat 5 dan ayat 6 kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan di ayat yang keempat dengan perikop jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Bethel, janganlah pergi ke Gilgal, janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan dan Bethel akan hilang. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan Ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Bethel. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah baca ayat demi ayat dan ini cukup singkat, saudara-saudari yang terkasih. Ini berbicara jalan yang menuju hidup. Kitab ini ditulis sendiri, ini adalah nubuatan Nabi Amos. Kita tidak mencari latar belakangnya yang bagaimana, saudara-saudari yang terkasih. Tetapi dalam Nabi Amos ini adalah termasuk nabi kecil, nabi yang dipakai Tuhan, tapi dia bukan nabi profesional yang dia mungkin ikut dengan grup sekolah nabi seperti itu, tetapi Tuhan memakai dia. Sekalipun dia hanyalah seorang peternak, saudara, sekalipun dia hanyalah seorang gembala kambing domba, tetapi dia tetap dipakai Tuhan. Dia hanya orang kecil, tapi tetap pemakaian Tuhan terjadi atas pribadinya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan minder menghadapi dunia ini. Tapi yakinkanlah di dalam diri kita, pastikan di dalam diri kita bahwa kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kita dan kita semua akan dipakai oleh Tuhan. Amin. Oleh karena itu, saudara, jangan minder menghadapi dunia ini. Tetapi mari kita belajar. Di sini dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, bahwasanya carilah aku, maka kamu akan hidup. Firman Tuhan mengatakan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam kita mencari Tuhan bukan dimaksud seperti benda, saudara. Seperti benda yang hilang, kita akan cari ke sana kemari. Seperti ketika kita kehilangan duit mungkin dan cukup besar, kita akan mencari ke sana kemari. Mencari Tuhan bukan seperti mencari sesuatu yang hilang, saudara-saudari. Bukan seperti kita kehilangan sesuatu, kita mencarinya seperti bagaimana kita mencarinya. Kita mencari di bawah kolong, kita mencari mungkin di atas lemari, di dalam lemari. Tidak, saudara. Tetapi di sini apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan, saudara? Apa yang dimaksud dengan mencari Tuhan? Mencari Tuhan yang dimaksud di dalam kehidupan kita, saudara-saudari, yaitu ketika kita mau hari demi hari, waktu demi waktu, kita mengalami pencapaian-pencapaian pertumbuhan iman percaya di dalam Tuhan. Artinya, saudara, ada progres di dalam Tuhan itu. Ada kehidupan yang hari demi hari mau mengalami perubahan, saudara, ke arah kebenaran yang lebih baik. Kalau pada saat-saat sekarang ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini, saudara-saudari, perjalanan Nabi Amos ini, saudara, cukup sulit dikatakan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan.
Kenapa saudara-saudara yang terkasih? Karena pada saat itu Israel termasuk adalah daerah yang cukup makmur, daerah yang mungkin dipenuhi dengan kekayaan pada saat itu, saudara, di dalam pemerintahan Uzia, saudara-saudara yang terkasih. Tetapi pada saat itu Israel sudah terbagi dua, saudara. Di zaman Nabi Amos ini Israel sudah terbagi dua, kerajaan utara dan kerajaan selatan, saudara. Tetapi kerajaan utara ini adalah ibu kotanya adalah Samaria, dan selatan itu adalah Yehuda, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan terjadi kepada Nabi Amos, pesan Tuhan terjadi kepada Nabi Amos untuk dia pergi, saudara, ke utara. Nabi Amos ini berasal dari selatan, tetapi disuruh Tuhan untuk ke utara, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk apa? Untuk menyampaikan pesan Tuhan. Untuk apa? Untuk memberitakan pesan Tuhan, agar semua rakyat, saudara, yang pada saat itu mungkin digelimpangi oleh harta karena perekonomian mereka yang cukup makmur, saudara-saudari, dan peribadatan mereka, mungkin mereka beribadah, saudara. Mereka beribadah, tetapi di dalam ibadah mereka ada motivasi-motivasi yang tidak benar. Artinya apa? Ini juga adalah orang gambaran daripada orang Kristen masa sekarang ini, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Banyak orang-orang Kristen masa-masa sekarang ini, saudara, terlalu menikmati kemegahan dunia ini. Mungkin mereka akan berkata, aku kan beribadah, aku kan mengikuti komsel, aku kan berikan persembahan. Tetapi saudara-saudari, motivasi-motivasi yang telah dilakukan orang-orang Kristen zaman sekarang tidak ada bedanya pada zaman Nabi Amos sendiri, yang dimana hanya sekedar mengikuti peribadatan, hanya mengisi waktu, hanya sebuah rutinitas, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Banyak orang Kristen pada masa sekarang ini, orang Kristen yang hanya biasa-biasa saja. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai Kristen yang menjadi pengikut Kristus, dituntut oleh Tuhan untuk kita mengalami pencapaian-pencapaian kita di dalam seorang Kristen yang benar, saudara. Kita dituntut untuk menjadi Kristen yang benar. Oleh karena itu dikatakan, carilah aku maka kamu akan hidup, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Cari Tuhan. Dengan cara apa kita mencari Tuhan? Dengan kita membangun persekutuan, dengan mengubah gaya hidup kita sehari-hari. Mungkin sehari-hari gaya hidup kita, gaya hidup yang setengah ke arah Tuhan, setengah mungkin lagi ke arah duniawi. Tetapi kita dituntut untuk belajar. Tahap demi tahap kita mengalami pencapaian di dalam Tuhan, saudara. Mengalami pencapaian-pencapaian yang benar di dalam kebenaran itu. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Terkadang orang seperti itu. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Kan Tuhan hadir di mana-mana. Benar, Tuhan hadir di mana-mana, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita boleh lihat bagaimana, saudara. Ini sebagai contoh, bagaimana ketika kita mau menghadiri sebuah pesta, kalau tidak ada undangan, saudara berani nggak untuk hadir? Kita berani nggak untuk hadir? Pastinya tidak, kan? Mungkin kalau kita tidak mau malu, ya mungkin kita hadir. Tetapi saudara-saudari, kebenaran yang sesungguhnya kan ada undangan dulu baru kita mau hadir, kan? Oleh karena itu seperti itu juga mencari Tuhan, saudara-saudari yang terkasih. Undang dulu Tuhan di dalam pribadi kita. Undang dulu Tuhan hadir di dalam pribadi saya dan saudara. Berani dulu untuk mengundang Tuhan. Kalau masalah berdosa, kita semua telah berdosa. Kalau kita bilang saya cukup hina, tidak mungkin saya bisa dimaafkan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu hanya intimidasi yang kita berikan celah kepada si iblis untuk kita mampu diintimidasi. Tetapi kalau kita tidak memberi celah itu, saudara-saudari, kita bangkit, maka hadirat Tuhan akan memenuhi pribadi saya dan saudara. Roh Kudus akan memenuhi saya dan saudara. Oleh karena itu, hiduplah dipenuhi oleh dengan roh itu, saudara. Belajar kita terus.
untuk mau hari demi hari mengalami pencapaian-pencapaian di dalam Tuhan, saudara. Bagaimana Nabi Amos ini sendiri, saudara, sebenarnya cukup berat bagi dia untuk mengatakan ini, saudara-saudari. Karena apa? Karena semua telah terlena dengan dunia ini. Israel pada masa itu telah terlena dengan dunia ini, saudara. Mereka hanya beribadah, ya beribadah seperti itu saja. Tetapi penyembahan berhala pun tetap mereka lakukan, saudara. Karena apa? Karena sekeliling mereka, negara-negara yang berada di sekeliling mereka juga adalah negara-negara penyembah berhala, saudara. Zaman sekarang ini, di sekeliling kita saat sekarang ini, saudara, banyak sekali setan-setan yang sedang ingin menggerogoti saya dan saudara. Banyak sekali setan-setan yang menawarkan keindahan dunia untuk membuat kita tertipu, saudara, dan untuk menjerat kita masuk ke dalam perangkap si iblis. Banyak sekali pada masa sekarang ini, saudara-saudara yang terkasih. Sebagai contoh, cuaca panas. Akhir-akhir ini cuaca kota Medan cukup panas, mencapai 37 derajat, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Serasa di padang gurun, saudara. Tetapi itu hanyalah seizin Tuhan dilakukan. Bagaimana setiap kita? Apakah kita bersungut-sungut? Secara manusiawi mungkin kita akan bersungut-sungut, saudara. Tetapi roh itu kembali menyadarkan kita. Roh itu kembali menyadarkan kita untuk kita belajar mengucap syukur, untuk kita belajar mengucapkan adem ya Tuhan. Kita belajar untuk dibungkam lidah kita, perkataan kita. Itu baiknya Roh Kudus. Makanya belajar kita setiap hari mengundang hadirat Roh itu di dalam hidup kita, saudara-saudari yang terkasih. Jangan hanya mungkin tiap minggu, tiap Rabu, mungkin tiap ada perjumpaan. Setiap hari, saudara. Setiap waktu undang hadirat Roh itu di dalam kehidupan kita. Di dunia ini, saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi dunia ini akan mengalami terus kekacauannya, saudara-saudari. Kita melihat pada masa-masa sekarang, banyak orang-orang Kristen telah mengalami kemerosotan iman percaya, saudara. Kita melihat saja anak-anak muda zaman sekarang. Baru-baru ini bagaimana berita yang menggemparkan di kawasan Universitas Sumatera Utara. Tertangkap anak-anak muda, anak-anak mahasiswa sebanyak 31 orang, saudara-saudari. Dan itu ditangkap bukan karena hal-hal lain, tetapi karena narkoba. Pekerjaan-pekerjaan roh jahat. Bukan ditangkap karena pembelaan nama Yesus, tidak, tapi karena narkoba. Pekerjaan-pekerjaan dari setan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang pada saat ini, saudara-saudari, yang mengalami kejatuhan dan terjerat di dalam ikatan si iblis, saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu, belajar kita mencari Tuhan. Mengapa? Mengapa kita harus mencari Tuhan? Mengapa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus mencari hadirat Tuhan? Mari kita buka dulu di dalam Yohanes, di pasal yang ke-14. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita mencari hadirat Tuhan? Dikatakan seperti ini, saudara, bahwasanya kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Yohanes berkata di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, kenapa mencari Tuhan? Untuk kita menemukan keselamatan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Tidak ada jalan keselamatan, saudara-saudari, yang ditawarkan oleh dunia ini. Dunia ini tidak menawarkan keselamatan, tetapi dunia ini menawarkan kebinasaan, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Hanya Yesus yang menawarkan keselamatan di dalam kehidupan kita. Kalau untuk kita mendapatkan keselamatan di dalam kehidupan ini, cari Yesus. Hidup di dalam jalannya Tuhan.
Hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mengapa kita harus mencari Tuhan? Karena kita ingin selamat, saudara. Cita-cita orang Kristen masuk surga, saudari. Cita-cita setiap orang Kristen tinggi, masuk surga. Tetapi keinginan yang terlalu tinggi itu tidak dibarengi dengan tindakan, saudara. Di masa-masa sekarang ini seperti itulah orang Kristen, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita belajar kita mengikis segala kedagingan yang berada di dalam diri kita ini. Kita mencoba hidup di dalam kebenaran yang sesungguhnya pada masa-masa sekarang ini, saudara-saudari. Tidak ada kekuatan kita kalau untuk berkumpul di tempat ini. Bukan karena kuat gagah kita, saudara. Tetapi semua karena kasih karunia. Tidak lebih dari kasih karunia. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Amos berkata bahwasanya carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup itu apa? Kekekalan, saudara. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Manusia zaman sekarang ini tidak lagi mencari Tuhan, saudara. Sebagai contoh kecil seperti itu, orang-orang Kristen loh masa sekarang ini. Kita lihat saja di sosmed-sosmed, saudara, yang melakukan pungli-pungli. Orang-orang kita kan yang melakukan pungli-pungli. Orang-orang kita di Brian lah, di Amplas lah, yang di sana lah, di mana. Orang-orang kita, saudara, bukan dari seberang. Orang kita mengaku kita sebagai Kristen, tapi pekerjaan kita pungli. Mengaku kita sebagai seorang Kristen, tapi pekerjaan kita menipu, berbohong. Itu kita, saudara. Makanya antikristus itu pun datang dari kita. Itu tidak bisa dipungkiri. Makanya firman ini adalah hidup, saudara. Firman ini telah berbicara jauh-jauh sebelumnya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi penggenapannya pada masa-masa sekarang ini. Kitalah penggenapan firman itu. Mari kita belajar, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Artinya kita mau hari demi hari mengalami perubahan-perubahan di dalam kehidupan kita. Hari demi hari kita mau mengalami kebenaran-kebenaran yang sesungguhnya, saudara. Bukan seperti mencari benda, tetapi kita mau hari demi hari mau mengalami yang namanya hidup benar-benar di dalam Kristus, saudara. Mau kita belajar hari demi hari mengucap syukur, mendekatkan diri kepada Tuhan. Bukan setiap waktu kita dituntut untuk berdoa, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi Tuhan tetap merindukan saya dan saudara untuk datang kepada Tuhan, hidup dengan benar di dalam Tuhan. Mengapa kita mencari Tuhan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan? Di dunia ini, saudara, tidak kuat kalau kita hidup sendiri, saudara. Di masa-masa sekarang ini tidak kuat kalau untuk kita hidup sendiri, saudara. Jangan pernah kita hidup berdasarkan kekuatan kita, saudara. Tidak ada kekuatan kita. Makanya kita dituntut untuk mencari Tuhan. Tuhan hadir kok. Carilah aku, maka aku berkenan ditemui, dikatakan. Maka aku berkenan. Artinya apa? Carilah aku, maka aku akan berkenan ditemui. Artinya ketika kita mau membuka hati, ketika sedikit kita punya kerinduan untuk mencari Tuhan, maka Dia yang hadir, saudara. Dia yang datang kepada kita. Ini aku. Ini aku. Hari-hari ini adalah hari perkenanan itu, saudara-saudara yang terkasih. Waktu-waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Waktu sekarang adalah Tuhan. Kalau kita mau cari, Dia akan datang kepada kita. Sekaranglah saatnya, saudara-saudara yang terkasih. Sebelum kita mengalami yang namanya jerat, sebelum yang mengalami yang namanya tenggelam, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Cari Tuhan karena kita sadar diri, saudara. Cari karena sadar diri. Maka Dia akan memberikan perubahan di dalam kehidupan saya dan saudara. Filipi 4 ayat 13, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita buka dari Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata,
Filipi 4 ayat ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, saudara. Perkara saya dan saudara mau selesai, cari Tuhan. Perkara kita mau selesai, cari Tuhan. Selesainya setiap persoalan di dalam kehidupan ini hanya di dalam nama Yesus. Lain itu tidak ada, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Setiap kita punya perkara-perkara besar mungkin yang sudah pernah kita lewati. Karena siapa perkara itu dapat terlewati? Karena Yesus. Amin. Karena Yesus, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Corona, COVID adalah perkara besar, saudara. Tetapi saat ini COVID mengalami tingkat penurunan. Karena apa terjadi mengalami tingkat penurunan? Saya percaya itu adalah doa orang-orang percaya, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berikan kami perlindungan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, mari kita terus belajar untuk kita hidup di dalam kebenaran Tuhan. Carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Dikatakan terus, carilah Tuhan, saudara. Ditegaskan oleh Tuhan sendiri. Carilah aku maka kamu akan hidup. Di ayat yang kelima berkata, janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Berseba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ke ayat 4 tadi, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Dan di ayat-ayat berikutnya dikatakan, jangan kamu mencari Betel, jangan kamu mencari Gilgal dan Berseba. Ini bercerita tentang kemegahan-kemegahan dunia, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Karena pada saat itu daerah-daerah itu, saudara-saudara yang terkasih, di situ pernah terjadi hadirat Allah hadir, saudara. Tetapi zaman demi zaman berputar, saudara-saudara yang terkasih, maka terjadi di tempat-tempat yang pada saat itu, di zaman Nabi Amos terjadi di tempat itu penyembahan-penyembahan berhala. Yang tadinya Betel, Gilgal, Berseba adalah di mana hadirat Tuhan, penyembahan-penyembahan Tuhan yang hadir. Tetapi pada zaman berikutnya terjadi penyembah-penyembah berhala di tempat itu. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka Tuhan berkata, jangan kamu mencari Betel, jangan kamu pergi ke Gilgal, jangan ke Berseba, jangan kamu dihidupi oleh dunia ini, saudara. Belajar kita untuk hidup berdasarkan karena kita memang menaruh harapan kepada Tuhan. Jangan cari dunia ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gilgal, Betel, Berseba. Jika kita bercerita tentang gereja, itu adalah gereja-gereja yang mungkin, saudara, lengkap akan sound systemnya. Gereja yang begitu besar, gereja yang begitu megah. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tetapi di dalamnya bukan ibadah yang menurut kebenaran Tuhan lagi yang terjadi, saudara. Banyak sekarang yang terjadi seperti itu di tempat-tempat ibadah, saudara-saudara yang terkasih. Dipenuhi memang, ramai para jemaat, saudara-saudari yang terkasih. Tetapi motivasi di dalamnya sudah berbeda. Saya sudah pernah, saudara. Sangat berbeda memang dengan gereja-gereja kita. Tidak usah dengan gereja kita ini kita bandingkannya. Saya pernah ke gereja besar. Apa yang terjadi di sana? Hanya seperti simpatisan, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Satu dengan yang lain tidak saling kenal. Habis itu kebanyakan pula itu lagu-lagu, saudara. Bayangkan. Tapi kita mau belajar hidup di dalam kebenaran Tuhan, di gereja-gereja yang dimana Tuhan hadir bagi kita. Hadirat Roh hadir. Di tempat ini hadirat Roh hadir, saudara-saudara terkasih. Karena apa? Karena kita memang memberi hati, memang rindu, memang ingin melekat kepada Tuhan, saudara-saudara yang terkasih. Dan itu dipandang Tuhan, itu dinilai oleh Tuhan sendiri dari tempat kekudusannya, sehingga terjadi perlindungan di dalam kita sampai masa sekarang ini. Karena ketulusan kita mencari Tuhan, saudara. Makanya tuluslah di dalam mencari Tuhan kita selalu. Jangan mau goyang, karena semakin hari iblis akan mendemonstrasikan kuasanya. Hari demi hari iblis akan mendemonstrasikan kuasanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi setelah ini, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi kita melihat
Bagaimana saat sekarang ini orang-orang Kristen banyak sudah mengalami kemerosotan iman percaya kepada Tuhan. Banyak sekali saudara-saudara terkasih dalam Tuhan. Kita belajar untuk terus hidup di dalam Tuhan. Jangan cari Gilgal, jangan cari Betel, jangan cari Beersheba, tetapi cari Tuhan. Tuhan juga tidak katakan cari Yerusalem, tidak ada dikatakan di sini. Jangan cari, tetapi dikatakan apa? Ditegaskan, cari Tuhan. Dia tidak cari tempat katanya. Dia tidak katakan cari Betel, cari Yerusalem, tidak. Dia tidak katakan seperti itu. Tapi carilah aku, maka kamu akan hidup. Di dalam Matius 6 ayat ke-33 berkata, saudara-saudara yang terkasih. Kita buka dulu dari Matius 6 ayat ke-33. Matius 6 ayat ke-33 dikatakan di sini, saudara-saudari, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Artinya Tuhan harus diprioritaskan di dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Tuhan harus diutamakan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan ini adalah satu contoh bahwa kita telah memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita. Pada bangun pagi tadi, saya percaya bahwa jemaat Tuhan di sini sudah lebih dahulu menghampiri Tuhan. Yang kedua, kita memprioritaskan Tuhan. Di sini kita hadir semua, saudara. Itu kita memprioritaskan Tuhan, saudara. Kita hadir semua di sini. Banyak kalau kita lihat di jalan setiap hari Minggu, orang-orang bersepeda, orang-orang berolahraga, saudara. Padahal zaman sekarang udah banyak yang buka rumah ibadah. Tetapi mengapa lebih banyak orang di luar sana sekarang bersepeda, berolahraga? Karena dia sudah mencari yang namanya kenikmatan dunia. Mencari yang namanya keindahan-keindahan dunia, saudara. Yang dimana kita tahu bahwa dunia ini hanya sementara. Rindukan terus Tuhan. Rindukan terus hadirat Yesus mengalir di dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang terkasih. Rindukan terus hadirat Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan kita, saudara. Saya suka ada lagu berkata, oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku. Dunia tak ternilai, oh harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia. Di mataku engkau termulia. Tuhan Yesus, kerinduan hati. Jadikan Tuhan Yesus itu menjadi kerinduan hati. Karena dimanapun kita bergerak, kalau Tuhan Yesus yang menjadi kerinduan hati kita, pasti kemanapun kita melangkah, ada keinginan kita untuk terus berjumpa dengan Tuhan, mengalami pertemuan dengan Tuhan, saudara-saudari. Minggu ini tadi, saudara, sedikit saya mau kata, minggu ini tadi, tepatnya di tanggal 11, saya itu berulang tahun, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi terima kasih buat Tuhan Yesus yang telah memberikan pertambahan usia bagi saya, saudara. Semakin hari semakin muda, amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tidak ada yang saya kerjakan di dalam pertambahan usia itu selain hanya bertemu dengan hadirat Tuhan. Karena apa? Karena menyadari bahwa itu adalah pemberian tertinggi. Pemberian tertinggi adalah nafas kehidupan yang sering dilupakan oleh banyak orang, saudara-saudara yang terkasih. Mujizat tertinggi adalah nafas kehidupan. Oleh karena itu setiap hari berterima kasih buat Tuhan Yesus yang memberikan kita nafas kehidupan. Cari terus Tuhan. Jangan pernah lupakan. Jangan